541, mencuri pria dari Bro Xiao. Dagunya dipegang erat oleh jari-jarinya yang kapalan, bibirnya mulai terasa mati rasa, Ningxi ketakutan. Dia tidak akan menggoda jika dia tahu ini akan terjadi. Iblis yang menakutkan tidak peduli sama sekali tentang perasaannya. Dia tidak berharap iblis benar-benar akan cemburu pada seorang gadis, dan juga sangat cemburu. Lu Tingqiao mengambil waktu manisnya sendiri dan mencicipi bibirnya seolah-olah dia dengan hati-hati menikmati nektar para dewa, tapi tentu saja, dia berhenti tepat sebelum Ningxi hendak meledak. Jantung Ningxi berdegup kencang saat dia mengepalkan giginya bersama dan mengangkat tangannya, dia ingin merobek wignya dari kepalanya. Hal-hal akhirnya terurai ke titik itu dan dia tidak bisa membiarkan orang-orang salah paham bahwa dia gay, kan? Lu Tingqiao tahu persis apa yang ingin dia lakukan, jadi dia meraih tangannya dan menghentikannya. Matanya terfokus pada orang di depannya seolah-olah hanya dia yang ada di dunia ini. Dia berkata dengan pelan, kamu tidak harus melakukannya. Bukankah lebih baik begini? Tidak ada wanita lain yang akan mendekati saya di waktu berikutnya. Ningxi tercengang, detak jantungnya hampir meraung sekarang. Sial, iblis terlalu banyak. Itu langkah pamungkasnya. Dia hampir ingin menciumnya kembali. Aku akan pergi ke kamar kecil. Pada akhirnya, Ningxi menghentikan ciumannya, membebaskan dirinya dari tangan Lu Tingqiao dan pergi ke toilet dengan tergesa-gesa. Mata Lu Tingqiao bersinar, mengawasi punggung gadis itu saat dia melarikan diri dari tempat kejadian. Dia kemudian melihat semua orang yang hadir, tatapan lembutnya dengan cepat membeku menjadi tatapan sedingin es. Kiao kecil berpegangan pada Kiao besar dalam teror ekstrim. Ah, Kak, apa yang telah aku lakukan? Apa yang telah aku lakukan? Bro Xiao akan membunuhku. Aku hanya mencoba mencuri orangnya. Big Kiao juga sangat terkejut, tetapi dia berusaha menghiburnya. Tetap tenang, tidak ada hal buruk yang terjadi padamu. Kamu tidak tahu apa-apa, ditambah mereka tidak mengatakan apa-apa, kita tidak bersalah. Tidak heran dia begitu dekat dengan Bro Xiao dan Bro Jingli. Bahkan harta karun kecil. Aku sangat bodoh, mengapa aku tidak memikirkan hubungan mereka sebelumnya. Si kembar bersembunyi di sudut dan mencoba untuk tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Para Fujoshi, satu di antara kerumunan praktis memiliki mimisan dan semua orang mengoceh tentang apa yang baru saja terjadi. Sudah menjadi desas-desus selama bertahun-tahun bahwa Cheo Lu menyukai pria. Hanya saja tidak ada yang mengumumkannya, jadi itu tidak benar-benar mengejutkan, bukan? Benar, tapi untuk melihatnya dengan mataku sendiri, dampaknya terlalu sulit untuk diungkapkan. Banyak orang lain mengangguk setuju, dampaknya kuat. Beberapa orang mengabaikannya, masyarakat kita jauh di depan sekarang. Ini benar-benar normal, saya tidak membeda-bedakan mereka berdua. Plus, mereka benar-benar terlihat sangat baik bersama-sama. Pria Tang itu terlihat lebih cantik daripada beberapa wanita di sini malam ini dan mereka tidak terlihat aneh bersama. Banyak dari mereka setuju, bocah itu begitu sombong sehingga tidak ada wanita yang bisa menahannya. Dia pasti membutuhkan seseorang seperti Bro Xiao untuk menjinakkannya. Mungkin bukan itu masalahnya. Bro Xiao ada di sini sekarang dan dia sudah menggoda semua orang. Pertama, itu sosialita top Beijing, dan kemudian ada saudara kembar. Akhirnya, Bro Xiao harus masuk dan publikasikan hubungan mereka. Bro Xiao benar-benar terkendali. Tidak heran Bro Xiao sangat menyukainya. 542, apakah Anda benar-benar memiliki hubungan dengan dia? Berdiri di depan pintu masuk kamar kecil, Ningxi hampir berjalan ke toilet wanita. Dia tiba-tiba menyadari kesalahannya dan bergegas ke pintu yang berlawanan. Dia menenangkan diri setelah menyiramkan air ke wajahnya, tetapi ketika dia keluar dari kamar mandi, ada seseorang yang menunggunya di koridor. Zhuang Qir. Ketika dia bersenang-senang dengan kelompok Big Kiao dan Small Kiao, mereka banyak bergosip dan Ningxi telah mendengar tentang Zhuang Qir dan hubungannya dengan Lu Tingqiao. Dia tidak benar-benar tahu bagaimana menghadapi Zhuang Qir sekarang, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, ketika Zhuang Qir melihat bahwa dia diam, dia berbicara, saya tahu mungkin tidak pantas bagi saya untuk menanyakan hal ini, tetapi, apakah itu benar, bahwa Anda dan Lu Tingqiao adalah benar-benar dalam suatu hubungan?
Ningsi mengerutkan kening. Sepertinya dia ada di sini untuk menghadapi orang yang mencuri naksirnya. Sementara keluarga Zhuang dari Imperial mungkin tidak sebanding dengan keluarga Lu dalam bisnis, latar belakang mereka tidak bisa diremehkan, bahkan dengan gengsi keluarga Lu, keluarga Zhuang bukanlah orang yang bisa mereka macam-macam. Bahkan, mereka memiliki berbagai sudut di mana mereka penting. Di mata Lu Chongshan, kandidat terbaik untuk menjadi menantunya adalah Zhuang Qir karena dia ingin menggunakan keluarga Zhuang sebagai asuransi untuk membantu memperkuat kekuatan keluarga Lu. Dan keluarga Zhuang memiliki hubungan khusus dengan Ningsi. Kepala keluarga Zhuang, Zhuang Zongren, memiliki 1 putra dan 3 putri, dan ibu Ningsi, Zhuang Lingyu adalah putri bungsunya. Ketika dia masih muda, dia bersikeras menikahi Ning Yaohua dan ditolak oleh Zhuang Zongren. Pasangan ayah dan anak yang terasing itu tidak pernah berhubungan sama sekali selama 20 tahun terakhir. Selain beberapa penatua yang terlibat, kebanyakan orang berpikir bahwa Zhuang Zongren hanya memiliki 2 anak perempuan, bahkan anak-anak muda di keluarga Zhuang tidak tahu tentang ini. Ningsi mendengar tentang kegagalan ini selama percakapan antara Zhuang Lingyu dan Ning Yaohua. Ning Yaohua terlibat dalam beberapa masalah dan dia berharap Zhuang Lingyu bisa pulang untuk meminta bantuan tetapi yang terakhir menolak dan mengatakan sesuatu seperti dia tidak akan pernah kembali. Zhuang Qir adalah cucu Zhuang Zongren, sehingga secara biologis, mereka adalah sepupu. Ini sangat rumit. Namun, kalau dipikir-pikir itu, Ningsi tidak terlalu keberatan. Karena dia tidak mengakui Zhuang Lingyu sebagai ibunya sekarang, dia tidak akan peduli dengan kakek atau sepupu yang jauh. Bagaimana jika itu benar, dan bagaimana jika itu tidak? Ningsi menjawab Zhuang Qir sebagai gantinya. Jika tidak, suara Zhuang Qir bergetar. Dia benar-benar berharap itu tidak benar, tapi itu tidak mungkin. Setelah semua yang mereka lakukan, dia hanya membohongi dirinya sendiri. Akhirnya, Zhuang Qir menarik napas dalam-dalam dan kembali ke ekspresinya yang tenang. Jika itu benar, maka aku akan menyerah. Hah, Ningsi terkejut dengan jawabannya. Itu tidak terduga, mengingat kepribadiannya yang sombong. Zhuang Qir memegang erat-erat tangannya dan menatapnya dengan mata berapi-api. Aku cukup percaya diri untuk mencapai Lu Tingqiao pada awalnya, tetapi karena itu datang kepadamu, aku tidak akan bertengkar denganmu untuknya. Zhuang Qir dengan cepat minta diri sebelum mengalami gangguan emosi. Ningsi melihat siluet Zhuang Qir yang sombong dan pergi tanpa berkata-kata. Ada yang tidak beres, apakah dia mendapatkan pesan yang salah? Mengapa rasanya Zhuang Qir mencintainya, bukan Lu Tingqiao? 543, milik pribadi, tanpa melewati bahkan tidak terlihat. Pesta masih berlangsung di luar, tetapi tampaknya, semua orang tidak lagi ingin bersenang-senang lagi. Lu Jingli melihat beberapa wanita pergi diam-diam. Mereka semua awalnya ada di sini untuk lebih dekat dengan Lu Tingqiao tetapi mereka semua menyerah sekarang. Bro, ide yang sangat bagus. Kamu tidak hanya mengusir lawan potensial, kamu bahkan membuat para wanita yang mengejarmu. Langkah yang cerdas. Lu Jingli menyembah adiknya, terkesan. Pada saat ini, Lu Jingli tidak menyadari bahwa sementara itu benar saudaranya tidak memiliki masalah lagi, segalanya akan segera ke selatan. Kerumunan yang melihat menyambut Ningsi dengan tatapan ingin tahu setelah dia keluar dari kamar mandi. Selain mereka, roti kecil itu berlari ke arahnya dengan cepat. Wajahnya dengan jelas mengungkapkan pesan, Little Treasure marah. Pelukan. Dan ciuman. Untuk menyembuhkan hati dan jiwanya yang hancur. Bibi Xiaoxi benar-benar mencium ayah dan terlebih lagi, sudah 2 kali. 2 kali. Ningsi langsung tahu apa yang dipikirkan anak kecil itu, jadi dia dengan murah hati memberinya 2 ciuman besar dan memeluknya erat-erat, lalu dia berjalan menuju Lu Tingqiao. Seorang pelayan datang dengan 2 gelas susu hangat saat Ningsi duduk. Lu Tingqiao menyerahkan segelas susu kepada putranya dan gelas lainnya kepada Ningsi, lalu ia berbaring di sofa dengan posisi santai dan meletakkan tangannya di belakang sofa tempat Ningsi duduk, menunjukkan dominasinya. Dia mengirim pesan ke lantai, properti pribadi, tidak masuk tanpa izin. Jangan lihat. Pesan diamnya sangat efektif, semua orang mundur dan mengobrol di antara kelompok mereka sendiri sambil menikmati minuman, tidak berani menatap Ningsi lagi.
Ciuman iblis memecahkan sebagian besar masalah yang muncul sebelumnya dan Ning Si jauh lebih santai sekarang. Tapi dia masih khawatir. Lu Tingqiao, apa tidak apa-apa, membuat mereka salah paham. Lu Tingqiao mengangguk, jangan khawatir, desas-desus itu akan bubar begitu Anda menjadi istri saya. Ning Si terdiam. Jika hari itu tidak tiba, ia akan disalahpahami sebagai gay seumur hidupnya. Lu Jingli tidak tahan lagi, Guis, bisakah kamu lebih perhatian? Aku merinding. Sanggul kecil itu tertidur sejak jam tidur biasanya sekitar pukul 9 atau 10 dan susu membantu mendorong kantuknya. Lu Tingqiao melihat putranya menggosok matanya, jadi dia membawa anak itu lebih dekat kepadanya dan mencoba membantunya tidur lebih nyaman. Tetapi anak laki-laki itu tidak berkompromi, dengan cepat mundur dan menempel pada Ning Si. Dia bahkan memegang leher Ning Si dengan erat seolah-olah mengatakan kepada ayahnya, aku tahu apa yang kamu pikirkan, jangan kamu berani memisahkan aku dari Bibi Xiaoxi. Anak laki-laki itu telah bersiaga selama ini setelah ayahnya mencium Ning Si. Sepertinya aliansi putra ayah hancur. Lu Jingli menertawakan kakaknya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa sempurna sebuah rencana, selalu ada kekurangan. Saudaranya bisa menyelesaikan begitu banyak orang, tetapi dia lupa tentang putranya sendiri. Ning Si khawatir tentang Little Treasure, jadi dia menjemputnya dan ingin pergi. Tuan kedua, tolong terus bersenang-senang tanpa kita. Little Treasure mulai lelah, aku akan membawanya kembali untuk beristirahat. Dia masih tumbuh sekarang, kita tidak boleh membiarkan dia begadang terlambat. Lu Jingli kesal melihat sisi baik hati dan keibuan Ning Si. Dia tidak bisa percaya bahwa dia adalah orang yang sama yang telah menyebabkan semua masalah sebelumnya. 544, seperti genit seperti kakakmu. Ning Si memegang Little Treasure di tangannya ketika Lu Tingqiao melepas mantel merah marunnya dan menaruhnya di Ning Si. Dia kemudian meletakkan tangannya di atas pundaknya dan mereka berjalan bersama. Mereka tampak seperti keluarga yang sebenarnya bersama. Meskipun Lu Tingqiao telah memperingatkan orang banyak, semua orang masih menatap mereka dengan heran ketika mereka melihat sisi keibuan dari pria bernama Tang. Itu sama sekali tidak menambah sisi genitnya. Tatapan tajam mereka melunak hanya dengan melihat Ning Si dalam posisi seperti itu. Oh tidak, berhenti melihat. Bagaimana jika mereka tidak lurus? Lagi pula, dia adalah orang yang menjadikan Lu Tingqiao gay. Para lelaki itu berusaha menenangkan diri sementara hati para gadis telah dicuri sejak lama. Meskipun mereka tahu bahwa dia menyukai laki-laki, mereka tetap tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Dia tampak lebih menawan saat menggendong anak itu, betapa lembutnya. Kiao kecil menyelipkan diri ke pelukan kakaknya, merasa sangat sedih. Aku merasa sangat biru, dua pria yang paling kusukai. Mereka berkumpul. Aku benar-benar mengalami dua perpisahan dalam satu malam. Big Kiao tidak yakin bagaimana menghibur adiknya. Ya, secara teknis, dia tidak salah, itu benar-benar dua perpisahan. Kiao kecil meletakkan tangannya di dadanya secara dramatis ketika dia berkata, orang-orang panas sudah sangat langka, namun mereka berdua bersama-sama. Dua pria papan atas hanya sia-sia. Hati saya sakit. Big Kiao berusaha menghiburnya, jangan khawatir, masih ada Bro Jingli di sini. Kiao kecil tidak terlihat terkesan. Tidak, Lu Jingli terlalu genit. Dia bukan tipeku. Aku tidak menginginkannya, tidak peduli seberapa tampannya dia. Lu Jingli baru saja melewati Small Kiao dan hampir tersandung setelah dia mendengar apa yang dikatakannya. Apa-apaan? Saya genit. Baik, saya akui bahwa saya genit. Tapi apakah aku genit seperti kakakmu Tang? Kakakmu Tang telah menguasai pria dan wanita, kamu gadis bodoh. Lu Jingli mengirim mereka bertiga ke pintu masuk, merasa kasihan pada dirinya sendiri, tetapi dia masih mendukung saudaranya. Sudah benar-benar terlambat, akan merepotkan untuk kembali ke tempatmu. Mengapa kamu tidak menginap di rumah kakakku saja untuk semalam? Betapa egoisnya dia. Jika ada penghargaan untuk adik lelaki terbaik, dia akan menang, menyerah. Ning Si memikirkannya. Ayah roti kecil itu tetap di sebelah sini dan merepotkan untuk membawa roti kecil itu kembali ke apartemennya. Tentu, aku baik-baik saja dengan itu, jawab Ning Si. Mereka mulai berjalan menuju tempat Lu Tingqiao.
Ketika mereka mencapai pintu masuk, roti kecil diaduk sedikit di lengan Ningsi. Dia menjadi gila ketika melihat bangunan yang dikenalnya. Dia meraih pakaian Ningsi dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin masuk. Tidak akan meninggalkan Bibi Xiaoxi. Rupanya, roti kecil itu berpikir bahwa Ningsi akan mengirimnya kembali ke rumah. Ningsi menghiburnya dengan lembut, harta karun, aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Aku tinggal di sini bersamamu untuk malam ini, kita akan pergi bersama kembali ke tempatku besok pagi, oke? Sanggul kecil itu masih setengah tidur, tidak yakin apakah dia telah mendengar apa yang dikatakan Ningsi tetapi dia terus menggelengkan kepalanya dan hampir diambang menangis. Dia hanya dengan putus asa tidak mau masuk, bereaksi seolah-olah itu adalah sarang iblis. Ningsi memandang Lu Tingqiao tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Lu Tingqiao menghela nafas, tidak apa-apa, aku akan mengirimmu kembali. Nak, tolong jangan mengkhianati saya. Saya tidak akan menciumnya di depan Anda lain kali, oke? 545, kakak yang mencium pria, bukan aku. Keesokan paginya. Sementara Lu Jingli masih bermimpi tentang berhasil mendapatkan beberapa wanita cantik, tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka lebar. Bam! Apa yang terjadi? Siapa itu? Sialan, dia tidur telanjang. Apakah seseorang akan memperkosanya? Reaksi pertama Lu Jingli adalah menutupi dirinya dengan selimut, lalu dia melihat sesuatu yang jauh lebih buruk daripada mimpi buruk. Kedua orang tuanya berdiri di samping tempat tidurnya, tampak marah seolah-olah mereka akan memukulinya kapanpun seperti ketika mereka menusuk sarang lebah untuk bersenang-senang. Lu Jingli sangat ketakutan dan rasa kantuk hilang sama sekali. Ayah, ibu, apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Yan Rui mulai menyerangnya tanpa menjelaskan apa-apa, Lu Chongshan bergabung dengan tongkatnya juga. Lu Jingli berguling di tempat tidur untuk menghindari serangan orang tuanya. Wow, apa yang kalian lakukan? Jangan membidik wajahku. Apakah aku benar-benar putramu? Jangan ambil selimutku, aku telanjang, bisakah kita bicara setelah mengenakan pakaian? Aku akan memberimu 2 menit, cepat keluar. Yan Rui keluar bersama suaminya dan menutup pintu. Mereka berdua menunggu di ruang tamu dengan marah. Lu Jingli dengan cepat berdandan, lalu membuka jendela. Dia akan bodoh untuk pergi ke sana dengan patuh. Pasti sesuatu yang mengerikan bagi mereka untuk mengganggunya sepagi ini. Sayang sekali baginya, Lu Chongshan mengharapkan tipuan kecilnya dan menangkapnya dengan tangan merah. Bajingan, aku tahu kamu akan melarikan diri. Kemarilah. Pada akhirnya, Lu Jingli tidak bisa lepas dari nasibnya. Lu Jingli duduk di sofa sambil menggaruk kepalanya dengan cemberut. Jadi apa yang terjadi? Beraninya kamu bertanya kepada kami apa yang terjadi? Kamu memberitahu kami apa yang terjadi semalam. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu. Lu Chongshan menatap putranya dengan geram. Lu Jingli mengangkat bahu dengan polos. Apa yang terjadi semalam? Aku mengadakan pesta. Jangan bodoh. Seseorang memberitahuku, bahwa kakakmu mencium pria di depan semua orang. Ini konyol. Benar-benar konyol. Lu Chongshan marah. Apa? Jadi, itu saja. Ada apa dengan sikap itu? Ini masalah serius. Lu Jingli memohon dengan polos, tolong, ayah dan ibu, itu adalah broter yang mencium seorang pria dan bukan aku. Dia tetap tepat di sampingku, jadi mengapa kamu tidak pergi dan mengganggunya daripada memukuliku? Ini sangat tidak adil. Wajah Lu Chongshan menjadi gelap. Kamu berani mengatakan bahwa itu bukan idemu. Siapa lagi yang bisa menjadi selain kamu? Tentu saja, aku akan memukulmu. Lu Jingli mengeluh dengan sedih, apa-apaan ini? Kenapa itu ideku sekarang? Itu kehendak dan tindakan saudara sendiri. Aku juga kaget, aku juga korban. Lu Chongshan dan Yan Rui ragu-ragu ketika mereka melihat ekspresi tulus Lu Jingli. Lu Jingli kemudian melanjutkan, dan mengapa kamu berpikir itu palsu? Mungkin saja kakakku benar-benar menyukai pria. Kemarahan Lu Chongshan melonjak lagi. Omong kosong. Aku akan membunuhmu jika kamu terus menyemburkan omong kosong. Adikmu sudah memiliki seorang putra, apakah kamu pikir dia akan menyukai seorang pria sekarang?
Dan dia praktis berubah menjadi dempul yang terpesona oleh wanita itu sebelumnya. Ini pasti bagian dari rencananya. Selanjutnya bab 546, bahkan dari spesies yang berbeda.